Zahra, lengkapnya Zahra Sabita Nugroho, panggilannya Zahra. Oh iya. Salam kenal ya Mbak Zahra. Kebetulan nama saya Ika Komaria, biasanya dipanggil Bu Ida. Senyamannya Mbak ini aja. Panggil Kak bisa, Ibu bisa. Baik. Ini Mbaknya habis dari mana? Saya habis dari rumah sakit sih tadi, habis konsul ketemu dokter THT karena ada masalah di telinga. Oh, sakit telinganya. Iya. Kenapa emang telinganya Mbak? Ada gangguan sedikit sih dari telinganya. Oh. Terus ini Mbak Zahra ada kegiatan lain? Kalau hari ini sih nggak ada kegiatan lain ya. Terus kesibukan Mbak Zahra selama ini apa? Kalau kesibukan saya selama ini utamanya saya jadi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Saya saat ini lagi menempuh semester 5. Terus habis itu kalau kesibukan lain saya ada pekerjaan utama sebagai food attendant di outlet makanan. Terus pekerjaannya yang lain lagi saya ada jadi talent content creator di sebuah perusahaan skincare. Terus habis itu saya juga jadi content creator di sebuah perusahaan editing video, dan saya juga lagi menjalani magang sebagai analis. Oh, banyak banget ya kegiatannya. Itu kan jadwalnya kayak gitu gimana? Saya sih anak kuliahnya full konversi ya, jadi saya tidak ada kesibukan untuk kuliah, dan untuk mengatur jadwalnya sendiri saya biasanya kalau pagi itu jadwalnya magang sampai jam 3:30, terus habis itu perjalanan 4:30 sampai rumah, habis itu langsung ke tempat outlet makanan untuk jadi food attendant. Terus yang selanjutnya di malam harinya saya udah mulai shoot video buat jadi content creator dan juga editor videonya. Terus kalau kan tadi Mbak Zahra kan ada di bidang PNI juga kan, itu pulangnya jam berapa? Kan biasanya kalau kantoran kan pulangnya sore, itu langsung bekerja. Iya benar. Langsung bekerja, terus sampai malamnya jam berapa? Untuk dari yang bidang F&B itu sampai jam 10, jam setengah 11. Terus Mbak Zahra melaksanakan semua itu secara bersamaan dalam waktu jadwal yang panjang? Iya benar, jadi saya udah menjalaninya sekitar 2 tahun lah. Keren ya membagi waktunya, apalagi kan tadi di kantor, terus bagian VNB, terus menjadi talent di content creator skincare, terus ini mau ada pekerjaan baru juga kan tadi, mau apa, nge-review gitu. Iya, jadi content creator. Oh, jadi content creator. Keren banget loh mencari kesibukannya, apalagi di usia sekarang. Terus Mbak Zahra kesibukannya ada lagi selain itu? Sudah sih, sudah. Kayaknya udah nggak bisa nambah kesibukan lagi ya Bu ya. Kalau saya ya mempertimbangkan ya Mbak sebanyak itu loh. Kayak satu hari tuh nggak ada waktu jeda buat istirahat atau me time gitu. Iya, cuma tidur aja sih nilainya. Nggak ikut organisasi berarti. Kalau organisasi saya belum ikut sih. Terus Mbak Zahra nggak ada kegiatan kampus? Kalau kegiatan kampus ada lomba kemarin, sekitar 1 tahun sebelum itu saya fokus di satu lomba kewirausahaan, dan kedepannya masih mengembangkan lagi. Jadi ini juga masih ada proyekan lagi di kampus. Kegiatan kampus Merdeka? Iya, kampus Merdeka. Jangan ya Mbak Zahra mencapai semuanya. Terus kan itu kan mengatur waktunya, terus mengkoordinasi itu semua kan sulit ya. Berarti Mbak Zahra nggak ada kegiatan kampus kayak perkuliahan untuk semester 1? Kalau untuk semester saat ini masih belum ada perkuliahan ya, karena masih ada konversi dari lombanya itu tadi. Kayak masih begitu kan? Iya benar. Terus selain itu tadi dari kegiatan semua Mbak Zahra, kan Mbak Zahra pasti ada hobi kan? Jadi Mbak Zahra sendiri ada ya? Kalau hobi sudah mencakup di pekerjaan juga sih, sepertinya kan saya itu ya juga editing video, terus jadi content creator itu udah hobi saya. Jadi kesibukan saya sebenarnya juga real bagi saya. Oh, berarti termasuk hobi ya? Iya. Oh, berarti Mbak Zahra itu ya suka di depan kamera? Iya, benar. Keren banget ya. Mbak Zahra sendiri pernah mengikuti proses konseling? Untuk saat ini saya masih belum pernah sih. Belum pernah sama Iya, sekali. belum pernah. Izin menjelaskan sedikit ya. Dalam proses konseling itu keberagaman antara konselor dan konseli antara 2 orang atau lebih itu bisa dilakukan secara kelompok. Nah, saat ini kan kita berada 2 orang. Nah, dalam proses konseling ini saya tuh hanya menjadi fasilitator saja untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalahnya saya kembalikan ke Mbak Zahra. Paham? Iya, Pak. Dalam proses
satu kali untuk melihat perkembangannya untuk depannya, jadi kita bisa mempersiapkan lagi. Kebetulan saya bisanya di hari Selasa sama hari Sabtu jam 10. Mbak Zara maunya hari apa? Boleh nanti saya jadwalkan lagi ya untuk hari, mungkin bisanya hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 10 ya. Karena kan saya biasanya melakukan konseling itu sebanyak 35 menit sampai 45 menit. Mbak Zara mau berapa menit untuk hari ini? Mungkin di 30 menit dulu juga tidak apa-apa. Cukup? Iya, cukup. Nah, untuk hari Sabtunya untuk kedepannya mau sama atau mau nambah lagi? Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan juga dan melihat permasalahan juga ya. Iya, oke. Ini kan tadi Mbak Zara, ini kan kita udah ngobrol main banyak kan. Pasti Mbak Zara menunggu saya, kan pasti ada hal dan maksud. Kalau boleh tahu apa? Jadi maksud dan tujuan saya menemui Ibu adalah karena saya memiliki gangguan terhadap kecemasan, kemudian saya juga memiliki permasalahan dalam produktivitas. Mbak Zara memiliki masalah dan kecemasan. Iya. Tadi Mbak Zara bilang kan ada sedikit kecemasan kan dalam pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan Mbak Zara. Iya. Benar, saya agak sedikit terasa cemas ketika melakukan semua tanggung jawab saya. Kalau boleh tahu itu kecemasannya itu seperti apa? Kecemasannya itu contoh ya, seperti kalau misalnya atasan saya sudah memberi target kepada saya dan ada notif kayak misalnya Zahra deadline-nya segini ya, segini, workload-nya seperti ini ya, seperti ini. Nah itu tuh saya tuh seperti ada kecemasan gitu. Aduh gimana ya, apakah saya mampu melakukannya semuanya bersamaan, apakah tanggung jawab ini bisa saya selesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Saat ada situasi tersebut ya, perasaan apa sih yang Mbak Zara rasakan? Saya sih kayak perasaannya ada deg-degan, terus habis itu cemas dan juga khawatir sih. Hanya cemas, khawatir saja atau ada perasaan lain? Yang pertama saya merasa cemas ya, karena kan takut banget kalau misalnya saya tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi dari atasan saya. Yang kedua saya tuh juga khawatir dan tertekan juga karena deadline yang banyak dan juga deadline yang sedikit mepet dan juga workload yang sangat banyak. Berarti yang Mbak Zara rasakan itu cemas, takut, khawatir, sama tertekan ya? Iya benar. Dampak dari pola pikir dan perasaan saat mengalami dan menghadapi situasi tersebut itu gimana? Jadi begini, ketika saya mengalami kecemasan dan juga kekhawatiran itu, saya itu malah justru menghindari tanggung jawab saya, dan itu tuh sangat berdampak ke saya ke depannya lagi, karena kan akibat menumpuknya workload yang tidak saya kerjakan segera itu tadi, karena saya merasa kalau badan saya itu benar-benar lelah gitu loh. Terus habis itu malah saya menunda pekerjaan yang harusnya saya bisa cicil. Apa sih yang membuat Mbak Zara itu mengalami seperti ini? Apakah ada pengalaman masa lalu yang membuat Mbak Zara itu mengambil semua job desk? Ada terus termasuk di luar kapasitas juga kan? Iya benar. Jadi begini, awalnya itu saya dulu memang pernah menjalin hubungan dengan seseorang, dan memang seseorang ini saya jadikan role model ya, karena dia itu memang laki-laki yang sangat produktif, kemudian prestasinya juga banyak, dan saya tuh dan dia tuh juga memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada saya. Jadi saya itu merasa pertama minder, dan juga saya merasa kalau saya itu tidak layak untuk dicintai oleh dia, sehingga saya juga waktu itu memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami karena perbedaan prinsip yang sangat banyak juga. Selain itu juga status sosial yang berbeda. Jadi ya saya itu merasa kayak saya benar-benar tidak layak dengan diri saya yang saat itu, yang masih belum memiliki kesibukan sebanyak sekarang, sehingga sehingga bentuk dari pelampiasan dari hal yang kesedihan yang saya rasakan pada saat itu, saya memilih untuk mencari kesibukan lain seperti mengikuti magang dan juga melamar banyak pekerjaan. Dalam situasi tersebut, Mbak Zara apakah ada perubahan perilaku karena pengalaman masa lalu tadi, terus ya jadinya kan mengambil pekerjaan di luar kapasitas Mbak Zara?
Jadi perubahan perilaku yang pertama saya rasakan itu ya waktu pertama kali kita udah break up ya, kita udah tidak berhubungan lagi itu saya merasa overproductive banget ya. Saya mengambil banyak pekerjaan ya, memang awalnya saya mampu melakukannya, tapi ternyata badan dan juga pikiran saya itu memang perlu istirahat, dan akhirnya saya melakukan penunda-nundaan pekerjaan karena sebenarnya badan saya itu butuh istirahat. Terus habis itu berdampak ke saya itu jadi terkesannya malas dan juga tidak bisa memenuhi target dari atasan saya. Berarti Mbak Zara sampai kayak misalnya atasan memberikan tanggung jawab segini, itu Mbak Zara sedikit mengundur-undur. Iya, mengundur-undur, bahkan saya juga sampai sempat meminta keringanan kepada atasan saya kalau misalnya untuk mengurangi beban dan juga tanggung jawab saya. Padahal hal itu tuh dapat mengurangi target dari suatu individu di sebuah perusahaan, minimal pekerjaannya bebannya seperti apa gitu. Hanya perubahan perilaku itu saja? Iya, selama ini yang saya rasakan itu sih. Sama saya juga merasa ketika ada interaksi dengan atasan saya itu selalu menghindari, karena saya itu sangat takut akan dikejar oleh mereka gitu. Sampai menghindari ya? Iya, sampai menghindari. Berarti saat terjadi pada situasi tersebut, apa sih yang ada di pikiran Mbak Zara? Pada saat situasi tersebut, apa sih yang ada di pikiran Mbak Zara? Jadi ketika saya sudah merasa banyak sekali pekerjaan yang datang ke saya dan tanggung jawab yang terlalu banyak dan sehingga di luar kapasitas saya tuh kadang berpikir kayak kenapa sih saya sampai segininya dalam mengejar sesuatu itu tadi, padahal saya tuh juga nggak tahu juga ini arahnya gimana gitu loh. Saya mengambil banyak sekali kesibukan itu apakah memang benar-benar bermanfaat bagi saya gitu. Tapi Kak, apakah Mbak Zara pernah mendiskusikan hal ini pada mungkin kedua orang tua atau teman-teman Mbak Zara untuk melihat kondisi Mbak Zara? Apakah pengambilan keputusan ini tuh bagus nggak ya buat Mbak Zara? Iya, sudah sangat sering sih kalau diskusi dengan orang tua dan juga teman saya. Dan iya, mereka tuh melihat saya tuh sangat overproduktif sehingga tuh tidak ada waktu untuk diri saya sendiri dan juga tidak ada waktu yang quality time bersama mereka juga gitu. Jadi dan itu tuh juga sebenarnya juga berdampak buruk ke sosial saya juga. Apakah menurutmu semua orang harus memiliki status sosial yang tinggi untuk merasa berharga buat kehidupan? Ya, karena saya memiliki pasangan yang pasang atau mantan yang dulunya memang memiliki status sosial yang tinggi, sehingga menurut saya ya untuk merasa berharga ya memang kita harus memiliki status sosial yang tinggi juga. Tapi jika hubunganmu tidak berjalan dengan baik, apakah itu berarti kamu tidak layak untuk dicintai juga? Sehingga membuat kamu mengejar dia untuk menjadi status sosialnya setara gitu loh. Ya kalau dari pengalaman saya pribadi ya Bu ya, karena saya udah gagal dari percintaan saya, jadi saya tuh masih merasa tidak layak untuk dicintai kalau misalnya kualitas saya itu masih di bawah dari pasangan yang saya targetkan gitu, atau dari mantan saya itu tadi. Berarti kamu segitunya sampai menargetkan dia untuk menjadi tipe buat pasangan kamu selanjutnya? Iya benar, karena yang saya lihat itu memang dia itu laki-laki yang memang berkualitas, dan saya tuh nggak mau menurunkan standar saya ataupun membuat diri saya itu terus-terusan terpuruk di kondisi yang di bawah. Terus habis itu saya melihat pasangan saya itu sudah di atas dan saya itu tetap ada di bawah terus. Jadi saya tuh pengen banget buat ngejar status sosial di sana. Memang agak lari dan juga ngos-ngosan itu tadi. Yang kamu bilang kamu jadi bermalas-malasan gitu. Kenapa kamu harus menyetarakan dirimu dengan mantan kamu merasa cukup baik? Ya karena menurut saya hal itu tuh sangat penting ya, karena mencari pasangan itu dianya kan juga ingin mencari pasangan yang setara kan pasti, dan saya tuh mau jadi pasangan ideal dan dia juga. Berarti kamu masih gagal move on ke dia? Ya kalau bisa dibilang gagal move on sih
Mungkin iya benar, karena saya juga terus mencari dirinya di orang lain gitu. Tapi kan itu merugikan orang lain kalau kamu mencari dia di orang lain. Kan itu selalu. Iya itu memang benar sih seperti itu, tapi kan saya juga nggak mau menurunkan standar saya karena saya sudah pernah loh dicintai oleh laki-laki yang misalnya levelnya 90. Kenapa saya harus menurunkan standar di level 70 gitu. Apakah produktivitas mantanmu benar-benar standar yang harus kamu capai untuk menjadi bahagia? Kalau mungkin sebelum menjalaninya saya berpikir seperti itu ya, tapi setelah menjalaninya sebenarnya saya tuh merasa kayak burn out banget, pusing dan juga lebih ke keteteran juga badan dan juga pikiran itu capek banget. Saya bisa bilang kalau saya tidak bisa happy dengan keputusan yang telah saya ambil karena saya sangat berlebihan dalam mengambil pekerjaan dan juga kesibukan itu tadi yang tadinya memang niatnya bagus ya untuk mengalihkan kesedihan saya, untuk menyetarakan status sosial saya dan lain sebagainya, tapi ternyata hal itu tuh tidak membuat saya bahagia gitu. Tapi kamu nyaman dengan semua kegiatan itu yang bisa membuat kamu burnout, terus sampai kamu capek, terus kamu jadi bingung dengan tanggung jawabmu? Iya, saya merasa kayak tidak ada kebahagiaan di sana. Ternyata kebahagiaan yang saya pikirkan di awal itu tidak saya capai gitu. Terus kamu ada bukti nggak bahwa hanya dengan pekerjaan di banyak tempat kamu akan menjadi seperti dia dan bisa menyantarakan dia? Kalau itu saya tuh berpikirnya begini, kalau saya misalnya banyak pengalaman yang saya ambil, sebenarnya juga tidak ada bukti sih Bu untuk itu, tapi mungkin dari awal ya saya ini hanya kepuasan diri sendiri juga ya, karena dulu kan saya merasa kalau saya itu kurang produktif, juga saya itu levelnya itu istilahnya masih di bawah gitu loh. Jadi saya itu untuk meraih kepuasan diri itu saya mengambil banyak pekerjaan, dan ternyata ketika sudah di level saya mengambil di banyak pekerjaan itu tadi, di situasi itu tadi, saya malah merasa burn out dan tidak mencapai tujuan awal saya gitu, untuk menyetarakan status sosialnya dengan dia, karena yang ada itu saya itu malah keteteran sendiri gitu. Jadi tidak menentukan kan kamu mengambil pekerjaan di banyak tempat bisa menyatakan dia. Benar. Terus kenapa kamu harus memaksakan diri dengan mengikuti standar mantan kamu? Apakah itu akan menjamin kepuasan di hidupmu dengan mengambil semua pekerjaan itu? Kalau dulu mungkin saya akan berpikir seperti itu sih, tapi ketika saya sudah menjalaninya, ternyata hal yang saya ambil itu adalah keputusan yang salah. Karena yang pertama, saya jadi tidak dapat kepercayaan di perusahaan karena perusahaan menganggap saya kurang profesional akibat banyaknya kegiatan yang saya ambil. Terus yang kedua, lebih ke diri saya sendiri juga merugi karena kesehatan dan juga pikiran saya itu jadi lebih cepat lelah gitu. Jika orang lain tidak memiliki status sosial yang tinggi, apakah mereka otomatis dianggap gagal menurut pandanganmu? Kalau menurut pandangan saya, mungkin saat itu juga saya akan berpikir seperti itu karena standar laki-laki yang saya ingin dapatkan itu memang yang di atas, jauh di atas saya malah. Jadi ya menurut saya ya gagal sih. Kalau untuk saat ini yang terpenting adalah kebahagiaan dan juga keseimbangan dalam pekerjaan itu tadi, antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Berarti menurut kamu orang lain tidak memiliki status sosial yang tinggi itu mereka dianggap gagal menurut kamu? Kalau untuk saat ini saya sudah bisa merubah mindset saya bahwa status sosial tidak menentukan kebahagiaannya. Apakah masuk akal jika kebahagiaanmu bergantung sepenuhnya dan menyantarakan dirimu dengan mantanmu? Tidak masuk akal sih, benar, tidak masuk akal. Gak masuk akal kan? Terus apakah dengan bekerja berlebihan benar-benar menjadikan kamu berharga buat dia? Kalau yang saya lihat ya, saya tuh ya biasalah di Instagram Story saya juga sering men-share kesibukan saya dan juga beberapa prestasi saya yang sudah saya achieve
ketika sudah ditinggalkan oleh dia itu sedikit menotis saya kayak ngebales story saya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu it works for me, tapi ternyata itu nggak seimbang, nggak setara dengan apa yang udah kerugian apa aja kerugian yang udah saya dapatkan. Berarti kan itu belum termasuk membuat kamu bahagia. Benar. Hanya dinotis saja. Iya, benar. Bagaimana kamu tahu bahwa mantanmu adalah role model yang sempurna untuk semua aspek kehidupan untuk saat ini? Kalau untuk saat ini karena dia tuh saya selalu melihat, karena kan saya kan memang beberapa bulan bersama dia ya, dan saya tuh melihat kesehariannya dia, terus bagaimana kesibukannya dia, terus finansialnya dia, cara dia mengatur semua aspek kehidupannya, spiritualitas, studi, dan juga bisnis itu, apalagi keluarga juga, dia tuh sangat sempurna sekali di mata saya. Dan saya tuh sangat ingin menjadikan dia role model karena menurut saya dalam segala aspek dia itu sudah bagus. Apa yang membuat produktivitas mantanmu lebih penting daripada kebahagiaanmu sendiri? Padahal kan kamu tidak nyaman kan di situ. Itu karena dulu kan saya tuh menganggapnya saya tuh harus seperti dia, saya tuh harus setara dengan dia. Jadi saya tuh mengambil semua kesibukan yang sebenarnya itu terlalu banyak ya buat saya. Terus habis itu ternyata hal itu tuh memang nggak worth it untuk kesehatan dan juga untuk produktivitas saya sendiri gitu. Jadi ya memang nggak ternyata tidak seperti itu. Bisa nggak kamu mencapai tujuanmu tanpa harus menyamakan dirimu dengan dia? Sesuai keinginanmu, dengan kenyamananmu? Untuk saat ini saya masih belum bisa menjawab ya, karena saya juga merasanya bahwa saya juga masih abu-abu dengan tipe perempuan seperti apa yang dia inginkan. Karena ternyata ketika saya mencoba sekeras apapun pun itu juga tidak bisa mencapai dia. Tapi belum tentu kalian nanti menjadi jodoh di kedepannya dan selamanya. Ya memang saya sudah menyadari hal itu, dan kalaupun dia tidak menjadi jodoh saya, at least saya sudah punya versi level up dari diri saya sendiri begitu Bu. Jadi saya juga mikirnya ketika mengambil banyak pekerjaan itu tadi, saya tuh mikirnya juga seperti itu. Tapi ternyata level up yang saya maksud itu malah membuat diri saya itu kekurangan waktu untuk diri sendiri juga. Apakah ada cara lain untuk merasa berharga selain membandingkan dirimu dengan mantanmu? Saat ini saya masih belum bisa menemukan gimana sih caranya gitu. Yang masih belum bisa. Bagaimana jika kamu fokus pada keunikan dan kemampuanmu sendiri daripada mengikuti si orang? Kamu kan pasti punya kelebihan. Kenapa harus mengikuti si Jani? Iya juga sih, karena iya juga benar-benar. Jadi mungkin kedepannya saya harus ini ya, mencari apa sih yang benar-benar ada di dalam diri saya, dan juga kebahagiaan apa yang memang membuat saya nganggur sih. Apakah membuat kamu sebahagia itu? Apakah nganggur bisa membuat kamu sebahagia itu? Ya nganggur dengan uang yang banyak. Apakah status sosial yang benar-benar mencerminkan nilai atau karakter seseorang? Menurutku, status sosial itu memang bisa mencerminkan karakter dan nilai seseorang. Misal kalau dia achieve dari bawah banget ya, kita kan bisa tahu kalau dia itu sebenarnya orangnya ulet dan juga nggak gampang menyerah dan lain sebagainya. Terus tapi di sisi lain juga status sosial ini menurut saya juga nggak bisa jadi tolak ukur gimana sifat dan karakter seseorang itu sendiri. Apa yang terjadi jika kamu berhenti mengejar standar yang diterapkannya? Apa yang terjadi jika kamu berhenti mengejar standar yang kamu terapkan mau menjadi seperti dia? Ya kalau untuk saat ini setelah saya menjalani semuanya ya Bu ya, sepertinya saya akan merasa lebih bahagia dan juga bisa merasa lebih seimbang antara waktu yang memang untuk saya gunakan untuk bekerja dan mengambil kesibukan itu, dan waktu dengan diri sendiri, dengan beristirahat
dan juga mindfulness gitu. Jadi ya kedepannya saya akan membagi kesibukan sesuai kapasitas saya gitu. Dan juga untuk saya mengakhiri hubungan kan juga sudah 2 tahun ya. Jadi berangsur-angsur perasaan cinta saya juga mungkin tidak hilang, tapi memang agak sedikit berkurang, dan hal itu juga bisa mempengaruhi saya dalam cara pandang saya agar tidak mengikuti standarnya dia juga. Tapi bisa nggak kamu mendefinisikan produktivitas berdasarkan apa yang kamu inginkan, bukan berdasarkan kegiatan mantanmu yang menjadikan kamu role model sesuai keinginanmu? Kalau sesuai keinginan saya sendiri sih, saya ingin fokus di bidang content creating sih Bu. Terus saya akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang memang tidak berhubungan dan tidak mendukung hobi saya tersebut begitu. Apakah ada contoh orang sukses yang tidak memiliki status sosial tinggi seperti Maulana? Saya sih tidak ada ya Bu ya, karena manusia itu juga makhluk visual dan juga makhluk yang perhitungan gitu. Jadi ya status sosial itu memang status sosial dan juga kesuksesan itu memang berkaitan erat. Jika orang lain tidak mengenal mantanmu, apakah mereka akan tetap menganggapmu kurang produktif? Sepertinya tidak juga sih. Tidak. Terus kenapa kamu mengusahakan itu? Apalagi kan jarak kalian dengan rumahnya jauh kan dari segi tempat kan? Iya kan? Itu teman kamu kan? Iya. Bagaimana jika kamu fokus pada yang membuatmu bahagia daripada hanya memenuhi standar yang tidak realistis? Ya, setelah saya menjalaninya, saya juga sadar dan saya akan menjalani standar yang lebih realistis dan juga sesuai kapasitas saya. Berarti kamu sudah mengubah pola pikir kamu untuk menjadi sesuai keinginanmu, sesuai apa yang kamu inginkan dalam kapasitasmu? Iya, benar. Jadi kan pikiran kamu kan sudah mulai terbuka kan akan bahwa kamu jika mengikuti standar sesuai dengan kamu itu bukan kapasitasmu juga, passionmu juga kan. Jadi kesimpulannya saya juga sudah merasa terbantu ya dengan konseling hari ini, karena saya sudah mulai terbuka pikirannya. Mindset saya juga sudah mulai berubah tentang produktivitas yang sebenarnya itu membuat saya ternyata malah merugikan saya. Berarti Mbak Zara cukup terbantu ya dalam proses coaching ini? Iya, benar-benar cukup terbantu. Apakah pola pikir Mbak Zara udah mulai berubah? Iya, benar-benar, iya. Cukup terbantu. Untuk melihat perkembangannya lagi, kita bisa melakukan proses coaching di hari Sabtu jam 10 tadi ya, dan kita untuk melihat perkembangan apakah Mbak Zara masih tetap sama atau sudah mulai berubah pikiran yang lebih rasional tentang kehidupan Mbak Zara tadi. Baik. Terima kasih Bu Ida sudah menyempatkan waktunya. Apa Mbak Zara ada kegiatan lagi di sini? Iya, karena sesinya juga sudah 30 menit, jadi saya izin undur diri ya. Terima kasih Bu Ida sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk Mbak Zara juga sudah mempercayakan saya untuk bercerita tentang saya juga. Saya juga berterima kasih, saya senang bertemu dengan Mbak Zara. Terima kasih, saya juga senang bertemu dengan Bu Ida. Oke, Iya. saya angkat. Iya.